Metaverse, sebuah keniscayaan, jawaban atas tantangan zaman, sebuah keniscayaan yang hanya menunggu waktu. Jauh hari sebelumnya, mungkin banyak orang sudah memprediksi atau memproyeksikan tentang akan datangnya sebuah masa ketika hal-hal yang tak mungkin terjadi sekarang akan terjadi di masa yang akan datang. Proyeksi ini bahkan dilakukan oleh orang yang awam teknologi sekalipun. Metaverse sama halnya seperti menjawab tantangan zaman, dengan bantuan teknologi memvisualisasikan hal ihwal metafisika. Sebagian dari kamu mungkin pernah mendengar istilah ilmu rahclok. Mungkin untuk kalangan yang sudah berumur 40-an ke atas, pasti mendengar istilah itu. Rahclok adalah salah satu ilmu andalan yang dimiliki oleh Brahma Kumbara, penguasa kerajaan Madangkara. Brahma Kumbara adalah tokoh sentral di serial Sandiwara Radio karya Niki Kosasi yang sangat populer di era 80-an. Tapi mungkin banyak orang lupa ataupun tidak mengingatnya. Ilmu itu jarang sekali digunakan oleh Brahma Kumbara, sehingga sepertinya bukan ilmu yang populer dan dikenal para pendengar setia Sandiwara Radio, serial Saur Sepuh, yang mengudara di tahun 80-an. Ilmu rahclok, penggambarannya seperti halnya teknologi metaverse saat ini. Rahclok di serial Saur Sepuh digambarkan dalam kondisi ketika Brahma Kumbara berpindah ruang atau tempat dalam waktu yang sangat cepat atau di waktu yang sama saat itu juga. Dalam serial itu, pada salah satu episode, Brahma Kumbara sedang mengembara. Namun di tengah perjalanan, harus berada kembali di Madangkara, kerajaannya. Dengan ilmu rahcloknya, secara fisik Brahma Kumbara masih berada di lokasi pengembaraannya. Namun pada saat yang sama, ia juga sudah berada di kerajaan Madangkara. Jika berdasarkan kisah serial Saur Sepuh, seorang Niki Kosasi yang merupakan pengarang sandiwara itu tentu telah memiliki imajinasi tentang itu. Kondisi seperti itu belakangan juga sering digambarkan dalam beberapa tokoh superhero, seperti di film Marvel maupun DC Comic. Contoh lain misalnya, banyaknya tokoh legenda Nusantara, tokoh-tokoh leluhur yang dianggap suci, semisal para wali, juga beberapa di antaranya digambarkan dapat berpindah-pindah tempat. Padahal di saat yang sama, tokoh dimaksud hanya berdiam diri, bersemedi, atau bertapa di tempat tertentu. Penggambaran demikian sebenarnya memberikan penjelasan bahwa alam pikir manusia sudah menjangkau hal-hal yang metafisika atau hal ihwal tentang keberadaan di luar manusia. Meskipun konteksnya berhubungan dengan hal metafisika, namun menjadi semacam proyeksi tentang bagaimana hal-hal metafisik tersebut dapat divisualisasikan. Fenomena sekarang ini bisa dikatakan sebagai upaya menjawab tantangan zaman tentang memvisualisasikan hal-hal metafisika melalui jalan teknologi digital. Artinya, dengan melihat fenomena alam dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi metaverse itu hanya soal waktu. Cepat atau lambat, kita akan sampai ke sana dan harus siap menghadapi. Dengan kata lain, penggambaran kemajuan teknologi digital semacam metaverse itu sebenarnya sudah diprediksi atau digambarkan di masa yang jauh sebelumnya.
Teknologi digital metaverse melalui berbagai teknologi virtual adalah jawaban atas alam pikiran manusia yang memproyeksikan tentang metafisika ke dalam dunia yang lebih nyata. Ketika orang berada pada ruang berbeda, namun dalam waktu yang sama, bisa melakukan percakapan. Sebenarnya, teknologi itu indikasi akan munculnya teknologi yang lebih canggih lagi. Virtual meeting, virtual tour, virtual reality adalah instrumen-instrumen yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi yang akan semakin berkembang sebagai metaverse. Dalam banyak percakapan awam, banyak orang membayangkan lahirnya teknologi yang mempertemukan setiap aktivitas orang secara virtual. Teknologi virtual reality saat ini sudah mulai berkembang dan banyak diterapkan. Contoh kecil saja, di bidang arkeologi. Puslit Arkenas dan Balai Arkeologi sudah membuat virtual situs atau virtual site. Begitu juga dalam pengembangan museum dan pameran arkeologi. Saat ini mulai dikemas dalam bentuk virtual. Orang dapat melakukan kunjungan dan melihat seluk-beluk situs arkeologi tertentu hanya di dalam kamarnya. Juga saat ini, Biro Jasa Pariwisata sudah banyak menawarkan paket-paket wisata dengan cara virtual tour travel, tanpa harus hadir secara fisik di lokasi wisata. Mengingat perkembangan sejarah peradaban manusia, maka sesungguhnya produk teknologi metaverse itu bagian dari perjalanan peradaban yang semula jadi. Maksudnya, metaverse adalah perjalanan peradaban teknologi yang akan dicapai dan sudah terbayang dalam perjalanan waktu. Oleh karena itu, dengan kondisi demikian, secara prinsipil, manusia siapapun pasti akan berhadapan dan mengalami. Hanya saja, apakah teknologi itu bisa dimaknai sebagai proses teknologi yang memanusiakan manusia? Seharusnya, metaverse adalah produk teknologi yang harus siap kita hadapi. Karena ini adalah jawaban atas tantangan zaman. Metaverse adalah produk peradaban yang diciptakan oleh manusia sebagai core of civilization. Oleh karena itu, kita akan mampu menguasainya. Manusialah inti dari hidupnya peradaban. Dengan kata lain, perkembangan peradaban ditentukan oleh manusianya. Kita menentukan peradaban itu sendiri. Oleh karenanya, kita akan dan pasti siap bertemu dengan metaverse dan beradaptasi dengannya. Karena manusia, makhluk yang paling tinggi kemampuan adaptifnya. Salam peradaban, salam teknologi.